Misalkan nama kalian siapa, ini ya. Kemudian kalian tulis di sini. Penulisannya itu dengan huruf kapital, dengan tinta hitam, teman-teman. Oke, kakak semuanya, bagi kita yang lulus seleksi PTKK 2024, maka di sini kita melanjutkan untuk supaya bisa diangkat itu adalah melakukan pengisian DRH NI PTKK. Nah, pada video ini kita akan membahas yaitu 6 berkas yang diupload di SSYSN pada saat pengisian DRH NI PTKK. Kira-kira berkas apa saja yang dipersiapkan, kemudian untuk formatnya kira-kira seperti apa. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi kakak yang mungkin baru pertama kali menemukan Kespi Channel, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian nggak akan ketinggalan informasi. Dan di sini kita sudah mendapatkan untuk rangkuman jadwal pelaksanaan seleksi PTKK untuk tahap 1 dan juga di tahap 2 ya, dari Dirjen GTK Kamdipristek yang tentunya ini sama halnya dengan jadwal untuk PTKK taktis maupun juga kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kakak setelah dinyatakan lulus seleksi pada pengumuman hasil kelulusan ya, yaitu pengumuman hasil kelulusan itu kan kemarin disampaikan tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Maka langkah berikutnya adalah pengisian DRH NI PTKK, dan untuk pengisian DRH NI PTKK itu dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2025. Nah, jadi pastikan nanti kakak itu melakukan pengisian DRH dan juga menuntaskan pemberkasan itu adalah maksimal tanggal 31 Januari 2025. Dan tentunya untuk melakukan pengisian DRH NI PTKK ini kita bisa lihat yaitu pada akun SSYSN masing-masing. Yang mana di sini ada ucapan selamat ya, selamat Anda lulus seleksi PTKK tahun 2024. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor hidup PTKK. Nah, berikutnya pada bagian ini, maka kakak itu mendapatkan 2 opsi ya, yaitu kita lanjut untuk pengisian DRH maupun juga mundur. Dan tentunya di sini kita sebelum melakukan pengisian DRH, kalian bisa unduh dulu yaitu buku pengisian DRH ya, yaitu buku petunjuknya. Nah, di sini ada 2 opsi, ya dan juga tidak. Kalau misalkan kalian pilih tidak, itu artinya mundur ya. Nah, di sini kita pilih saja ya. Nah, kemudian kita langsung bahas detail untuk tentang berkas yang diunggah pada saat pengisian DRH. Jadi di sini untuk mengetahui berkas apa saja yang kita unggah di SSYSN untuk melakukan pengisian DRH itu kakak silakan diisikan dulu yaitu data-data mulai dari awal ya. Yaitu di sini ada pengisian data perorangan, kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian riwayat keluarga, kemudian organisasi. Nah, berikutnya ini adalah di bagian tab unggah dokumen. Nah, di bagian tab unggah dokumen inilah kita mengetahui berkas apa saja yang diupload pada saat pemberkasan. Nah, di sini kita bisa melihat untuk ke-6 ini ya, unggah dokumen. Silakan unggah dokumen pemberkasan sesuai dengan ketentuan. Yang dimaksud dengan sesuai ketentuan itu ketentuan seperti apa? Yaitu ketentuan kalau misalkan sudah pemberkasan, kakak itu silakan mengacu pada pengumuman yang diberikan di instansi masing-masing yang dilamar. Terkait tentang format surat-surat, kemudian untuk peraturan-peraturan lainnya, ini kan di sana diberikan grup WhatsApp maupun juga Telegram ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk di bagian bawah ya, untuk ketentuan unggah dokumen, jadi format yang nantinya itu diterima itu adalah yang berformat PDF, kemudian juga JPG atau JPG. Ini untuk pas foto ya. Nah, ini. Kemudian ukuran minimal adalah setiap berkas itu 100 KB. Kemudian hindari memfoto berkas dengan kamera handphone. Sebaiknya dengan mesin scanner ya. Kemudian jika ukuran berkas melebihi ketentuan ini bisa dikompres ya, atau dikecilkan ke resolusi yang lebih kecil dengan catatan tulisan berkas ini harus terbaca dengan baik. Kemudian jangan sampai salah unggah ya. Nah, ini silakan dipelajari, dipahami baik-baik. Nah, kemudian kita lihat yaitu untuk berkas yang diunggah. Di sini kan setelah teman-teman mengisikan seluruh riwayat, mulai dari riwayat data perorangan, keluarga dan lain sebagainya, maka di sini kita akan mendapatkan ini yaitu tombol cetak DRH. Dari ya, DRH perorangan dan juga DRH riwayat. Nah, di sini kita lihat dulu untuk berkas dokumen pertama yang diunggah di SSYSN ketika melakukan pemberkasan, yaitu di sini adalah file surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Inilah untuk CPNS. Nah, untuk peraturan BKN nomor 1 tahun 2011, nah untuk PTKK yang sudah dibubuhi dengan materai dan juga ditandatangani ya oleh calon ASN.
Nah, di sini tentunya untuk teman-teman yang lulus P3K, maka akan langsung diberikan link untuk mengunduh format surat pernyataan 5 poin untuk yang P3K. Kalian bisa klik saja di sini, yaitu untuk mengunduh form dari surat pernyataannya. Dan setelah di sini kita unduh ya, setelah diunduh untuk form dari surat pernyataannya, itu adalah ini. Kalau misalkan saya lihat, yaitu di masing-masing instansi untuk format dari surat pernyataan itu adalah sama ya, karena juga sama-sama mengacu pada PKN, jadi sudah sesuai dengan peraturan PKN terkait dengan P3K. Nah, di sini kita bisa isikan, yaitu mulai dari di sini adalah nama ya, nama kita, kemudian tempat lahir, kemudian alamat, agama, nah ini. Kemudian untuk di bagian bawah ini, bagian isi dari surat pernyataan ini jangan sampai ada yang diubah, jangan sampai ada yang dihapus. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa ketikkan, yaitu di sini adalah diberikan nama ya. Misalkan kalian tuh tinggalnya di mana? Apakah di sini di Semarang atau mungkin di Surabaya atau di mana? Disesuaikan dengan kabupaten maupun juga kota masing-masing, kemudian tanggal, bulan dan juga tahun. Nah, setelah itu ditulis nama terang ya di bawahnya ini, kemudian dibubui materai, kemudian ditanda tangan. Setelah itu di-scan dengan menggunakan mesin scanner, kemudian kita upload ya. Setelahnya kita bisa upload di sini dengan cara klik unggah di sini ya. Setelah itu nanti jangan lupa untuk dilihat dari berkas yang sudah diunggah, dipastikan berkasnya itu terbaca dengan baik dan formatnya itu sesuai dengan yang ada ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku ya. Nah ini. Nah, terkait tentang pencarian dari form dari SKCK itu silakan mengacu kembali tadi ya, yaitu ke instansi masing-masing peraturannya. Untuk surat keterangan SKCK itu dapatnya dari mana? Kemudian untuk file scan surat Spesnap, surat keterangan Syed Jasmani Rohani itu dapatnya dari mana? Nah, biasanya kalau di lingkungan pemerintah provinsi di kabupaten ya, misalnya itu biasanya tuh di RSUD ya. Di RSUD, kemudian SKCK itu adalah di kantor polisi yang levelnya itu di Polres KK semuanya. Nah, di sini tentunya data SKCK yang datanya kita ambil, kita isikan di bagian tab sebelumnya ya, yaitu di bagian organisasi ya, di keterangan lainnya. Nah, kalian unggah di sini. Kemudian berikutnya ada surat keterangan bebas nafsa juga sama, diunggah di sini ya. Kemudian file surat keterangan Syed Jasmani dan juga Rohani pun juga demikian. Ini tinggal unggah saja. Kemudian di sini ada file scan daftar riwayat hidup ya, yang diunduh dari pengisian DRH pada web SSJSM yang digabung menjadi satu file ya, dan sudah dibubui dengan materai. Nah, untuk di bagian poin 3 yaitu DRH, ini ada dua, yaitu DRH perorangan dan juga DRH riwayat. DRH perorangan teman-teman klik saja di sini, unduh ya. Setelah kalian menyelesaikan pengisian DRH, diunduh di sini, cetak DRH perorangan. Setelah itu dicetak DRH riwayat. Nah, setelah itu di bagian DRH keduanya ini setelah diunduh diisi ya. Dan contoh dari DRH untuk keterangan perorangan itulah seperti ini. Nah, di DRH perorangan ini disajikan foto kita. Foto ini sepertinya berdasarkan dari foto yang diunggah ketika melakukan pendaftaran ya. Dikarenakan untuk yang pengisian DRH itu nggak ada link untuk mengunggah foto ulang ya. Nah, ini. Kemudian di sini kalau misalkan teman-teman lihat di pojok bawah ya, itu di sini untuk yang bintang ini kalian isikan kembali sesuai dengan isian di atasnya. Misalkan nama kalian siapa, ini ya. Kemudian kalian tulis ulang di sini. Penulisannya itu dengan huruf kapital dengan tinta hitam, teman-teman. Misalkan namanya adalah siapa, kemudian di situ tulis sama persis ya. Kemudian di sini adalah kabupaten kota lahir, ini kalian tulis ulang, yaitu kabupaten atau kota lahir. Ditulis sama persis ya, dengan tangan. Kemudian untuk tanggal lahir, ini tulis persis sama dengan ini. Nah, ini adalah untuk contoh pengisian dari DRH perorangan. Berikutnya untuk yang DRH riwayat adalah seperti ini. Di sini di bagian bawah lah yang teman-teman harus isi. Diisi kabupaten atau kota tempat kita berada. Kemudian ini otomatis ya. Inilah penanggalan ini otomatis sesuai dengan tanggal pengunduhan kita di SSJSM. Untuk nama ini adalah otomatis. Tinggal teman-teman ditambahkan yaitu materai, kemudian ditandatangani. Setelah itu di-scan dijadikan satu dengan DRH perorangan tadi. Dan setelah itu di-upload di sini, yaitu di-upload di DRH. Kalian unggah di sini ya. Nah ini. Kemudian yang terakhir adalah surat lamaran ya. Surat lamaran JASN ditujukan kepada instansi yang dilamar. Nah, terkait surat lamaran ini adalah kalau misalkan di periode sebelumnya itu boleh menggunakan surat lamaran yang ketika mendaftar P3K boleh juga membuat baru ya.
Untuk formatnya dan ketentuannya silakan teman-teman berkoordinasi dengan instansi masing-masing. Itu apakah ada format khusus, apakah tidak, apakah menggunakan lama atau buat baru ya. Nah, Gratis itu mengacu pada instansi masing-masing.